Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS kelas 3 SD bab 7, cerita dari kampung halaman. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, budaya atau tradisi berasal dari titik-titik. Nah teman-teman, tradisi yang ada sekarang ini yang kita gunakan, budaya yang kita gunakan, kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata berasal dari mana teman-teman? Apakah dari anak muda, atau B dari orang tua, atau C dari nenek moyang? Nah yang namanya tradisi atau budaya itu berasal dari nenek moyang ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada salah satu tradisi tedak siten ya. Gambar tersebut merupakan tradisi dari titik-titik A Jawa, B Papua, C Sumatera. Nah, tedak siten itu merupakan tradisi orang Jawa ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut teman-teman, soal nomor 3. Doni berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia memiliki menu makanan favorit yang khas dari daerahnya tersebut. Makanan tersebut berbahan daging. Makanan tersebut berupa titik-titik. Apakah A atau B atau C? Nah kita teliti bersama ya teman-teman. Kita analisis yang A ini namanya papeda teman-teman. Nah, papeda itu bahannya dari sagu dan berasal dari Papua, Maluku. Itu makanan khasnya orang sana ya. Yang B, ini adalah rendang teman-teman. Rendang itu bahannya dari daging ya, rendang. Bahannya daging. Nah, ini berasal dari daerahnya Doni, yaitu Padang ya, Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga atau C ini adalah namanya karedok teman-teman. Nah ini bahannya sayur-sayuran berasal dari Jawa Barat atau Jabar ya, seperti itu. Nah jadi makanan favoritnya si Doni gambarnya itu adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah di sini ada orang-orang yang sedang menyaksikan tarian, sebuah tarian ya. Gambar tersebut tari khas dari daerah titik-titik A Papua, B Jawa, C Bali. Nah seperti ini adalah Bali. Lanjut soal nomor 5. Berikut gambar rumah khas Sulawesi Selatan yang bernama tongkonan, yaitu apakah A? A ini namanya rumah gadang teman-teman ya. Rumah gadang asalnya dari Sumatera Barat. Yang B ini baru namanya tongkonan, rumah adatnya suku Toraja di Sulawesi Selatan. Yang C ini namanya rumah baloi, berasal dari Kalimantan Utara, kita singkat Kalut. Nah jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah ini adalah sebuah tarian khas daerah. Tarian pada gambar tersebut bernama tari titik-titik. Nah tari ini adalah tari reog ya, yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan data dalam tabel berikut. Nah di sini ada tradisi dan asal daerahnya. Nah 1 pacu Jawi, 2 pasolo, 3 bakar batu, dan 4 ngaben. Pasangan tradisi dan asal daerah yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita analisa bersama. Pacu Jawi itu berasal dari Sumatera Barat teman-teman. Nah ini pacu Jawi dari Sumatera Barat, kita jodohkan. Kemudian pasolo itu dari Nusa Tenggara Timur, Sumba. Bakar batu itu dari Papua, sedangkan ngaben itu dari Bali. Jadi yang tepat pasangannya adalah yang 3 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Yang 1 ada sekaten, 2 serentaun, 3 nyadran, 4 tabuy. Tradisi yang berasal dari Yogyakarta ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Sekaten ya, ini dari Yogyakarta ya. Serentaun ini dari Jawa Barat teman-teman.
Kemudian Nyadran itu juga dari Yogyakarta. Sedangkan Tabui itu dari Sumatera Barat atau kita singkat di sini adalah Sumbar. Nah, jadi jawabannya yang 1 dan 3 yaitu yang A. Lanjut nomor 9, tradisi yang dilakukan masyarakat Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yaitu titik-titik. A. Grebeg, B. Sekaten, C. Tedak siten. Nah, untuk memperingati Maulid Nabi kalau di Yogyakarta namanya sekaten ya. Kita lanjut soal nomor 10. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai tradisi di Indonesia adalah titik-titik. A. Setiap daerah memiliki tradisi yang sama. Kurang tepat ya, karena daerah Jawa sama daerah Sumatera itu juga akan mempunyai tradisi yang bentuk dan namanya berbeda ya. B. Lingkungan tidak mempengaruhi budaya. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada budaya. Kemudian yang C, setiap daerah memiliki tradisi yang khas ya. Ya, ini tepat ya. Misalnya khas dari Jawa. Itu rumahnya joglo, kemudian memperingati Maulid Nabi namanya tradisinya sekaten, berbeda dengan orang Sumatera Barat namanya tabui, seperti itu. Jadi khas setiap daerah masing-masing. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Lanjut soal nomor 11, tradisi serentahun dilakukan masyarakat Sunda dalam rangka titik-titik. A. Kelahiran anak, B. Membangun rumah baru, atau C. Mengungkapkan rasa syukur setelah panen. Nah, serentahun itu merupakan tradisi masyarakat Sunda setelah panen raya ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tradisi bakar batu. Bakar batu itu mengolah daging, mengolah sayuran, makanan secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, tujuan dari tradisi tersebut adalah titik-titik. A. Perayaan kelahiran, B. Perayaan membangun desa, C. Makan-makan bersama. Bakar batu itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Papua ketika merayakan pernikahan, merayakan kelahiran, ataupun memperingati kematian seseorang. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat yang A. Kita lanjut soal nomor 13. Masyarakat Maluku memiliki sebuah tradisi menjaga kelestarian alam yang bernama titik-titik. A. Tabui, B. Pasolo, C. Sasi. Nah, tradisi menjaga kelestarian alam yang dilakukan oleh masyarakat Maluku itu adalah Sasi ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah tradisi yang berasal dari daerah Bali. Nama tradisi tersebut adalah titik-titik A. Sabak, B. Ngaben, C. Nyadran. Nah, di sini adalah Ngaben ya, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 15. Tradisi pasola dilakukan oleh masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar titik-titik. A. Bola api, B. Anak panah, C. Lembing kayu. Yang dilempar dalam permainan pasola itu adalah lembing kayu. Kita lanjut soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Ada tradisi dan tujuannya. Tabui, hiburan masyarakat. Yang kedua, Sasi, menjaga kelestarian alam. 3. Pasolo, memohon pengampunan. Pacu Jawi, memperingati Maulid Nabi. Pasangan tradisi dan tujuannya yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat di sini Tabui itu merupakan tradisi orang Sumatera Barat untuk memperingati Maulid Nabi. Jadi ini pasangannya yang sini ya. Sasi ini untuk menjaga kelestarian alam, benar. Pasolo meminta pengampunan ya. Pacu Jawi salah satu tujuannya adalah untuk hiburan. Jadi di sini yang tepat adalah 2 dan 3 ya. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 17. Dewi berasal dari Yogyakarta, Jihan berasal dari Jakarta. Dewi aktif dalam kegiatan di kampungnya. Ia mengikuti kegiatan saparan yang dilakukan di kampungnya. Dewi dan Jihan berteman baik. Sikap Dewi kepada Jihan sebaiknya titik-titik.
Nah, kalau kita berbeda tradisi dengan teman kita sebaiknya bersikap seperti apa? Apakah A. Mengenalkan tradisi saparan di daerahnya, B. Pura-pura tidak mengetahui tradisi saparan, C. Menghindar saat teman membahas tentang tradisi. Nah, sikap si Dewi sebaiknya mengenalkan tradisi saparan di daerahnya ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 18, nilai positif dari perayaan Nyepi di Bali adalah titik-titik. A. Syukuran panen, B. Pengendalian diri, C. Terbiasa kesepian. Nah, nilai positif dari Nyepi itu adalah introspeksi diri, pengendalian diri. Nah, di sini yang ada pengendalian diri, maka kita pilih ya yang B. Lanjut soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan tradisi Maraka yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nilai positif dari kegiatan tersebut adalah titik-titik. A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Saling menghargai. Nah, di sini kita lihat ya, banyak warga bergotong royong untuk memindahkan rumah. Nah, bergotong royong berarti nilai positifnya adalah mereka bekerja sama ya. Jadi yang B jawabannya, kerja sama. Lanjut nomor 20, perhatikan gambar berikut. Ini namanya tradisi Tedak Siten, di mana tradisi ini dilakukan pada bayi yang baru berumur 7 bulan untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah ya. Nilai baik yang didapat dari tradisi tersebut adalah titik-titik. A. Apakah toleransi? B. Semangat kerjasama, C. Mempererat hubungan kekeluargaan. Nah, salah satu hikmah atau nilai baik yang didapat ketika orang tua melakukan tradisi Tedak Siten itu adalah mempererat hubungan kekeluargaan ya teman-teman, karena di tradisi tersebut biasanya disaksikan oleh sanak saudara. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.